bareng-bareng, tapi dia tuh nggak mau, selalu pengen kayak berdua ayo gitu. Lama-lama dia kayak kesel gitu, ya udah kamu habis kontrak aja katanya gitu, udah nggak usah diperpanjang soalnya janji kamu palsu katanya gitu. Dan akhirnya aku mutusin bahwa aku tuh negesin dia lewat pesan WhatsApp, maaf Pak, saya gak bisa kalau jalan berdua. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Balkis Manisang berjumpa kembali di Perempuan Bicara. Setiap Jumat malam, 1 jam ke depan kita akan bahas tentang isu yang pasti mudah-mudahan sangat bermanfaat nanti untuk pembelajaran kita semua. Nah, tapi sebelum kita memulai perbincangan kita malam hari ini, izinkan saya juga memberikan ucapan bela sungkawa dan doa yang sedalam-dalamnya untuk kepergian Muhammad Nur Kakiki, salah satu kru TV One yang minggu lalu setelah Perempuan Bicara selesai kemudian berpulang ke rahmatullah. Usia 33 tahun, selama ini sudah bersama dengan TV One, mungkin sudah bertahun-tahun. Kami mengucapkan belasungkawa juga untuk keluarga yang ditinggalkan di Brebes. Nah, ini tentu mudah-mudahan menjadi semangat juga ya bagi kita semua para pekerja yang juga punya semangat juang begitu ya. Jadi kita doakan kepada keluarga Nur Kakiki supaya dikuatkan. Baik, kita akan bicara tentang modus eksploitasi seksual. Staycation dulu, perpanjangan kontrak kemudian. Itu judul kita malam hari ini dan saya harus perkenalkan dulu narasumber saya yang pertama. Secara hukum mungkin semua korban gitu ya, saksi atau saksi korban begitu ya, dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu dilindungi oleh undang-undang dan boleh saja menutupi identitasnya. Itu juga dilakukan oleh TV One begitu ya, kami memblurkan identitas dan lain-lain untuk menghormati. Namun pada malam hari ini Mbak Ade sebagai pelapor begitu ya, memilih untuk kemudian tidak bermasalah untuk menunjukkan wajah dari Mbak Ade begitu ya. Kami terima kasih Mbak Ade mau speak up di Perempuan Bicara dan hadir secara langsung begitu ya untuk membahas apa yang terjadi. Apalagi kita sudah ikuti perjalanan mulai dari pelaporan sampai saat ini sudah BAP dan pemeriksaan dan lain-lain. Tinggal bagaimana Anda nanti bertarung begitu ya, melawan pelaku atau mungkin terlapor, saya bisa katakan terlapor ya, terduga pelaku, pelapor atau terlapor yang melakukan hal itu kepada Anda. Pasti ada pembuktian. Nah, selain Mbak Ade, terima kasih Mbak Ade sudah di sini. Kami turut prihatin dan kita akan bahas ini. Ada di sebelah kiri saya Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suwari sebagai praktisi kepolisian. Ibu Sri Suwari, apa kabar? Kabar baik, selamat malam Balkis dan pemirsa. Malam Ibu, mohon maaf ya Bu, setiap mengundang selalu ada berita buruk tentang perempuan dan lain-lain begitu, tapi inilah faktanya. Ya, semoga dari keburukan itu memberikan pelajaran berharga. Baik Ibu Sri, dan sebelah kirinya lagi ada Mbak Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan yang sangat sibuk dan semakin sibuk pasti dengan masih aja terus kasus ya yang bergulir. Mbak Andi, apa kabar? Baik, selamat malam juga Mbak Balkis dan juga salam Indonesia yang Bhinneka untuk kita semuanya. Baik, kasus-kasus memang selalu dilaporkan ya betul dari waktu sekali, ke waktu. betul sekali. Oke, kami juga mengundang perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Namun karena Ibu Hayani Rumondang sebagai Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker sedang menjalankan tugas yang akan bersama kita melalui Zoom begitu ya, virtual, yaitu Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Afriansyah Nur. Bapak Afriansyah, selamat malam. Nanti akan bergabung dengan kita untuk membahas soal kasus ini. Baik, yang pertama kita berikan dulu informasi yang akan menjelaskan duduk perkaranya. Demi perpanjangan kontrak kerja seorang karyawati di Bekasi, Ade diajak staycation atau menginap di hotel oleh pimpinan perusahaan tempatnya bekerja. Setelah diterima kerja pada November 2022, pelaku yang merupakan manajer outsourcing kerap merayu korban, mulai dari mengajak jalan hingga berhubungan seks. Korban selalu menolak dengan berbagai alasan, hingga pelaku mengancam tidak akan memperpanjang kontrak kerja jika korban menolak ajakan untuk staycation. Saat ini polisi tengah memeriksa pelaku. Pelaku sempat meminta maaf saat korban melaporkannya ke polisi. Berdasarkan International Labour Organization, 70,93% pekerja Indonesia pernah menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual.
42,55% pekerja hanya diam dan tidak tahu harus berbuat apa setelah mengalami pelecehan dan kekerasan seksual.